You make me feel a little higher. The things you do, they make me higher. You make me feel so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Yulianti dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bioteknologi konvensional mengenai cara pembuatan keju. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bioteknologi. Bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional biasanya menggunakan mikroorganisme berupa bakteri atau jamur dan lain-lain. Sedangkan bioteknologi modern biasanya menggunakan teknologi-teknologi yang dapat membantu kita dalam proses pengkloningan kultur jaringan. Indonesia sangat kaya akan produk-produk pangan hasil proses fermentasi. Salah satu contohnya yaitu keju. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Dalam pembuatan keju digunakan bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Bakteri tersebut berfungsi menfermentasikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat yang terdapat dalam cuka makan. Untuk rumusan masalah dalam praktikum ini yaitu bagaimanakah proses pembuatan keju. Dan untuk tujuan praktikum ini yaitu untuk mengetahui proses pembuatan keju. Bioteknologi berasal dari kata Latin yaitu bio yang artinya hidup, teknos yang artinya teknologi atau penerapan, dan logos yang artinya ilmu. Bioteknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan prinsip ilmiah dan rekayasa terhadap organisme. Proses biologis untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan manusia. Bisa diartikan juga, bioteknologi adalah penggunaan biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa genetika secara terpadu untuk menghasilkan barang atau lainnya bagi kepentingan manusia. Bioteknologi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Salah satu contoh dari bioteknologi konvensional adalah pembuatan keju ini, dan salah satu contoh dari bioteknologi modern adalah rekayasa genetika. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Produk-produk keju bervariasi, ditentukan dengan tipe susu, metode pengentalan, temperatur, metode pemotongan, pengeringan, pemanasan, juga proses pematangan keju dan pengawetan. Umumnya, hewan yang dijadikan sumber air susu adalah sapi, unta, kambing, domba, kuda atau kerbau,
yang digunakan pada beberapa tipe keju lokal. Kandungan dalam keju adalah yang pertama ada lemak. Lemak memberikan rasa dan tekstur yang unik pada keju. Kandungan lemak pada keju berbeda-beda pada satu jenis keju dengan yang lainnya. Yang kedua ada protein. Keju memiliki kandungan protein sebesar 10-30%. Protein ini didapatkan dari kasein yang dimodifikasi. Yang ketiga ada mineral. Keju sangat kaya akan kalsium, fosfor, dan zinc. Yang keempat ada vitamin. Saat susu murni digunakan untuk membuat keju, vitamin A dan D yang larut dalam lemak tinggal pada dadi. Namun, banyak vitamin yang larut dalam air yang hilang terbawa air dadi. Hanya sekitar 1/4 dari riboflavin atau vitamin B2 dan 1/6 tiamina atau vitamin B1 yang tinggal pada keju cheddar. Sedangkan niacin, vitamin B6, vitamin B12, biotion, asam pentotenik, dan folat terbawa bersama air dadi. Dan yang terakhir ada laktosa. Kandungan laktosa pada keju sangatlah kecil, yaitu berkisar 4,5-4,7%. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya sebagian besar laktosa dalam susu keluar bersama air dadi, dan yang tersisa diubah menjadi asam laktat saat proses pematangan. Karena itu, keju merupakan makanan yang aman dikonsumsi oleh orang yang memiliki intoleransi laktosa dan penderita diabetes. Untuk waktunya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021. Tempatnya di perumahan BTN Maya Kasri. Untuk variabel bebas yaitu cuka makan. Untuk variabel kontrol yaitu suhu dan waktu proses fermentasi. Dan untuk variabel terikat yaitu susu. Untuk alatnya, yang pertama spatula, yang kedua mangkuk besar, yang ketiga mangkuk kecil sebagai pencetak keju, yang keempat sendok makan, yang kelima sendok teh, yang keenam gunting, yang ketujuh panci, dan yang kedelapan saringan. Untuk bahannya, yang pertama 500 ml susu UHT, yang kedua cuka, dan yang ketiga garam. Yang pertama, gunting bagian ujung kemasan susu, lalu tuangkan satu persatu susu ke dalam panci. Yang kedua, panaskan susu tersebut hingga mendidih dengan api sedang. Yang ketiga, kemudian aduk terus hingga susu tersebut mendidih. Yang keempat, setelah susu tersebut mendidih, matikan kompor tersebut dan diamkan rebusan susu selama beberapa menit. Yang kelima,
Lalu tambahkan 4 sendok teh air cuka dengan tujuan untuk memisahkan bagian zat cair pada susu atau air dadih dengan bagian zat padat pada susu atau dadih. Yang keenam, aduk secara rata selama kurang lebih 5-10 menit. Yang ketujuh, kemudian saring untuk memisahkan dadih dengan air dadihnya. Yang kedelapan, tekan-tekan dadih tersebut dan pastikan tidak ada air yang tersisa. Yang kesembilan, masukkan dadih yang telah disaring tersebut ke dalam mangkuk kecil. Mangkuk kecil ini digunakan sebagai pencetak keju. Yang kesepuluh, kemudian tambahkan garam kurang lebih 1/4 sendok teh dan aduk hingga merata. Dan yang terakhir, masukkan keju ke dalam lemari es selama 24-48 jam. Dari hasil penelitian, setelah didiamkan di dalam lemari es selama kurang lebih 24-48 jam, didapatkan keju dengan tekstur padat, berwarna putih tulang, dan berasa sedikit asin. Untuk pembahasannya, pada pembuatan keju yang menggunakan bakteri, bakteri tersebut memiliki peranan sebagai penghasil asam laktat yang akan menggumpalkan susu. Namun, pada praktikum kali ini saya tidak menggunakan bakteri melainkan cuka makan. Cuka makan mengandung asam asetat yang juga dapat menggumpalkan kasein pada susu. Hal ini dikarenakan asam cuka juga dapat dibuat dengan mikroorganisme penghasil asam laktat, sehingga mikroorganisme tersebut dapat disubstitusi dengan cuka makan. Selain sebagai penggumpal, asam laktat juga berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan bakteri-bakteri penyebab penyakit bakteri atau bakteri patogen dan bakteri pembusuk makanan. Pada praktikum saya ini, saya mensubstitusikan dengan penggunaan garam dapur yang dapat mengawetkan dan mempercepat proses pembuatan keju itu sendiri. Kesimpulannya, dari praktikum yang telah saya lakukan, telah didapatkan keju dengan tekstur, rasa, serta aroma sesuai dasar teori yang saya dapatkan. Untuk sarannya, bagi masyarakat yang menyukai makanan keju, mungkin selama ini berpikir membuat keju itu sulit. Namun, berdasarkan praktikum yang saya lakukan, bahwa proses pembuatan keju tidak sesulit itu, sehingga masyarakat akan dapat menikmati manfaat dari keju maupun susu dengan mudah di rumah sendiri, tanpa takut akan bahan-bahan tambahan yang terdapat dalam keju kemasan yang biasa dijumpai di toko.
Jadi lebih baik jika Anda membuat makanan sendiri yang akan Anda makan. Sekian presentasi dari saya tentang bioteknologi konvensional mengenai cara pembuatan keju. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.